Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat literasi. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi literasi mengenai motivasi. Terus nonton channel ini sampai habis. Jangan di-skip, jangan lupa di-subscribe. Semoga ilmu yang saya berikan atau informasi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sehingga teman-teman dapat semangat dalam meningkatkan kreativitas, skill, pengetahuan, dan lain sebagainya macam. Judul ini adalah prinsip kunci yang wajib Anda lakukan agar skill Anda meningkat. Tentunya ini dari Profesor Anders Ericsson dalam sebuah bukunya. Beliau juga adalah salah satu pioner ya, pioner The Science of Expertise Statement yang menarik dalam bukunya yang berjudul Platform The New Science of Expertise. Dalam tulisannya Profesor Anders Ericsson mengatakan banyak orang kemampuan yang tidak berubah karena memiliki anggapan jika jam terbang tinggi atau pengalaman kerja panjang, maka otomatis skill akan menambah. Prof. Anders Ericsson mengatakan asumsi itu salah. Karena pengalaman kerja yang panjang belum bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan skill kita jika kita hanya melakukan hal yang sama. Ya ibaratnya seseorang yang bekerja pengalamannya kerjanya 15 tahun itu belum tentu makin ahli. Kenapa? Bisa jadi dia melakukan hal yang sama dalam 1 tahun dan dilakukan ulang selama. Prof. Anders Ericsson berasumsi dari pernyataan yang di atas bahwa karena pengalaman kerja yang panjang belum bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan skill kita jika kita hanya melakukan hal yang sama. Ibaratnya seseorang yang punya pengalaman kerja 15 tahun, 20 tahun itu belum tentu makin ahli. Dikarenakan apa? Bisa jadi mereka melakukan hal yang sama dalam 1 tahun. Lalu diulang 15 kali. Oleh karena itu, teman-teman jika ingin memiliki skill yang bertambah, jangan lakukan hal-hal yang monoton sesuai dengan rule-nya. Misalnya teman-teman bekerja sesuai dengan ya sudahlah seperti ini aja. Tapi bagaimana untuk meningkatkan diri Anda atau meningkatkan skill teman-teman, teman-teman memiliki nilai atau prinsip yang berbeda. Jadi misalnya A ya A terus dilakukan. Tapi teman-teman lakukan di dalam dunia kerja, di dalam usaha, lakukan bagaimana caranya untuk meningkatkan skill yang ada di dalam diri teman-teman atau diri masing-masing. Teman-teman bisa belajar untuk meningkatkan skill. Nanti saya akan membahas mengenai bagaimana caranya. Belajar terus-menerus. Fenomena itu banyak terjadi dalam beragam profesi lainnya. Kenapa? Sebab banyak orang terjebak dalam zona nyaman, melakukan hal yang sama secara berulang tanpa kesadaran penuh untuk terus melakukan skill improvement. Jadi, akhirnya pengalaman kerja yang panjang tidak berdampak sama sekali terhadap peningkatan skill, bahkan malah membuat kinerja menurun karena makin jenuh dengan repetisi yang terus berulang secara monoton. Jadi kita hanya melakukan suatu pekerjaan yang hanya monoton dan berulang-ulang, ternyata kemampuan atau skill kita tidak bertambah. Oke, menarik judulnya ini. Terus ikuti channel saya akan membahas atau menjelaskan 2 cara agar
kita dapat meningkatkan skill dalam bekerja. Profesor Anders Ericsson menulis cara untuk meningkatkan skill yang kita lakukan di dalam sebuah bisnis, dalam sebuah pekerjaan, dan apapun itu. Yang pertama adalah memiliki target peningkatan skill yang spesifik dan konkret. Nah, di mana di sini dalam sebuah bekerja kita kan memiliki sebuah peraturan, memiliki sebuah SOP yang kita lakukan. Oh, ini seperti ini harus dilakukan yang sama. Akan tetapi skill untuk mengimprove diri kita harus kembangkan. Bagaimana caranya agar kita bekerja juga sesuai dengan peraturan, kan tetapi di dalam diri kita juga kita dapat meningkatkan skill. Contoh, kita menulis target yang spesifik dan konkret. Kita melakukan belajar digital marketing. Kita melakukan dari awal hingga akhir bagaimana produk tersebut bisa laku dan terjual secara signifikan. Yang pertama adalah tentunya kita melihat atau meriset pasar. Terus kita mempelajari bagaimana caranya barang ini bisa dibeli orang, bisa diketahui orang menggunakan marketplace yang ada. Bagaimana caranya agar produk ini begitu menariknya di mata orang. Bagaimana caranya produk ini bagus dan berkualitas. Nah, itu semua kita lakukan, kita memiliki target yang jelas, kita lakukan terus-menerus secara spesifik dan konkret, cara-cara yang mudah. Lakukan pemasaran menggunakan marketplace, foto produk tersebut, sehingga nanti gambar dan produknya menjadi bagus di masyarakat, kemudian pelayanannya bagus, respect, seperti itu. Jadi di sini memiliki target peningkatan skill yang spesifik dan konkret. Kita kembangkan jelas, kita ingin berjualan online, punya target yang jelas, punya visi misi yang jelas, kita tahu caranya bagaimana orang menjual sebuah produk yang biasa-biasa saja, tapi kita memiliki target atau peningkatan skill yang spesifik dan konkret dan memiliki nilai tambah dibandingkan orang berjualan pada umumnya. Jadi di sini kita harus memiliki nilai lebih, value added, untuk meningkatkan skill yang biasanya dilakukan secara monoton, akan tetapi kita lakukan secara berbeda dengan spesifik dan konkret untuk meningkatkan skill yang ada di diri kita. Yang kedua adalah cara harus ada feedback atau umpan balik di atas hasil latihan kita. Di sini sekali lagi ketika kita sudah melanjutkan contoh yang tadi, melakukan penjualan online, tentunya ada feedback. Feedbacknya apa? Bagaimana orang itu komen di dalam marketplace kita, atau feedbacknya adalah bagaimana dia menanyakan produk tersebut, bagaimana terus sehingga kita dapat belajar dari umpan balik tersebut bahwa hasil apa yang kita targetkan, apa yang kita jual itu dapat memiliki hasil. Hasilnya adalah produk kita terjual laris. Dengan tadi proses peningkatan skill dari foto, produk, kemudian dari pelayanan, dari bagaimana meningkatkan rating, bagaimana kita belajar
berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, kita respon kita cepat di dalam dunia marketplace. Oleh karena itu, kita harus ada umpan balik dari hasil kita belajar atau hasil yang kita latihan. Sederhananya umpan baliknya adalah bagaimana produk tersebut laku dijual. Mungkin sekian dari saya. Semoga cara untuk meningkatkan skill kita dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih tidak skip dalam channel ini, dalam materi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen, like, agar saya terus dapat berbagi sebuah literasi buat teman-teman, untuk teman-teman yang ingin berusaha atau teman-teman dalam melakukan bisnis. Tetap semangat, selamat mencoba, salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.